Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu, Bapak, dosen, dan guru penguji, perkenalkan saya Supriyadi Eskom. Saya adalah seorang guru di SMK Pelita Ciampea II, sekaligus sebagai seorang mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2024 di Universitas Negeri Makassar dengan nomor pokok mahasiswa 249. Pada hari ini, Rabu 11 September 2024, akan melaksanakan uji kinerja. Berikut uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran kali ini, terlebih dahulu kita berdoa supaya kita diberikan keberkahan dan diberikan kemudahan dalam segala sesuatunya, sehingga pembelajaran kita ke depan berjalan lancar selama 2 jam pelajaran. Baik, salah seorang di antara kalian silahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Untuk memastikan kalian hadir semua dan seharusnya di kelas kalian ada 32 orang, Bapak akan absen terlebih dahulu. Abiles Mulki, Ade Supriyata, Aditya, Alipia, Alip Yuda, Amanda Emilia, Amanda Putri, Fadila, Fahira, Jiran, Kesya, Takihudin, Siti Mutia, Mas Indrawan, Siti Zahra, Sutina, Tino, Yadi, dan the last one is Yeni. Yeni ada Yeni? Oh, ada Yeni. Ya. Baik, berarti total semua ada 32 orang ya. Alhamdulillah ya. Semuanya hadir. Itu menandakan bahwa kalian semua sehat. Betul? Betul. Ya, sehat semuanya? Ada yang lagi murung? Ada yang lagi murung? Enggak ada ya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, berarti kalian sudah siap. Siap belajar? Siap. Benar. Alhamdulillah ya. Nah, kalian sudah siap belajar. Pembelajaran kita kali ini insya Allah ya, kita akan mempelajari bagaimana kita mengkonfigurasi jaringan VoIP, Voice over Internet, protokol yang sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana cara memahami jaringan VoIP. Ya, jaringan VoIP itu seperti apa, kemudian manfaatnya dan sebagainya. Dan kali ini kalian akan terapkan tuh pemahaman tadi dalam sebuah praktek, harapannya ke depan nanti kalian bisa pakai ya di kehidupan sehari-hari tentunya. Terutama pada saat kalian terjun ke dunia industri ya. Karena dunia industri sekarang sudah cukup banyak ya, bahkan hampir semuanya menggunakan jaringan telepon berbasis internet atau yang disebut dengan VoIP, Voice over Internet Protocol. Contohnya di mana? Di hotel-hotel. Ya, setiap lantai, setiap kamar ya. Kebayang kalau pakai jaringan PSTN ya, pakai pulsa gitu kan? Ya, terus kemudian juga di beberapa tempat ya, selain simple ya hanya pencet 001 nah gitu, triling bisa telepon gitu kan? Ya, juga biayanya gratis tentunya. Gitu ya. Kenapa? Karena pakai jaringan yang sudah ada, jaringan internet atau jaringan lokal, gitu ya. Baik, kalian pernah telepon nggak? Ada yang belum pernah telepon? Kalau nggak pakai pulsa bisa nggak telepon? Bisa. Nggak bisa. Ya, kalau terus punya pulsa, kalian mau telepon pikir-pikir dulu nggak? Pakai telepon biasa nih. Ya, kayaknya jarang deh yang telepon ya. Ya, kenapa? Karena biayanya cukup mahal, gitu ya. Nah, pertanyaan Bapak nih, ya, kenapa sih kalau mau nelpon biayanya cukup mahal? Ada yang tahu barangkali? Nelpon tuh kok harus mahal? Ya, Amanda silakan. Karena biaya operasional atau perawatan itu mahal.
Ah gitu ya. Iya, biaya operasionalnya, perawatannya mahal, bagus. Iya, karena yang namanya telepon tuh kalau sekali pasang apa tuh? Pasang tower gitu ya, itu kan cukup mahal gitu kan. Kemudian ini makanya kalau kita beli pulsa lumayan mahal juga, apalagi kalau nelponnya keluar negeri gitu ya. Nah, kalau nelpon keluar negeri, nelpon sesama aja kita lumayan mahal, apalagi nelpon keluar negeri. Selain biaya operasional, ada nggak yang mempengaruhi lagi yang lain? Ada nggak? Ya, setiap negara misalkan kan punya apa tuh? Ya, punya apa? Ya, silakan Amanda lagi. Biaya regulasi tiap daerah itu beda-beda. Ah gitu, berarti ada regulasi yang diberlakukan di setiap tempat gitu ya? Baik itu di negara juga nanti di daerah tiap mungkin daerah pelosok bisa jadi berbeda ya kan, apalagi antar negara, gitu ya? Betul ya? Nah, kenapa harus mahal padahal biaya komunikasi atau komunikasi itu kan butuh kebutuhan kita masing-masing ya kan? Terutama di era digital seperti sekarang. Betul nggak? Ya, kita butuh komunikasi. Ya, komunikasi untuk mempermudah kita tentunya. Ya, jangan mempersulit. Nah, bagaimana kita bisa membuat komunikasi itu jadi mudah? Salah satunya dengan menggunakan jaringan VoIP, Voice over Internet Protocol. Ya, gitu makanya belajarnya harus semangat. Betul nggak? Oke, biar nambah semangat. SMK bisa. Pelita. Oke. Siapa yang disiplin? Siapa yang hebat? Saya. Siapa yang sukses? Saya. Sukses, sukses, sukses. Yes. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua jadi orang-orang yang sukses. Ya, kita harus memunculkan kalimat-kalimat positif ya supaya ya sebuah keadaan yang positif senantiasa berada dalam diri kita. Karena keadaan kita tergantung pemikiran kita. Kalau kita berpikir positif, insya Allah akan positif hasilnya. Betul nggak? Betul, ya. Oke. Untuk pembelajaran kali ini spesial ya untuk kalian. Bapak kepengen kalian belajar dengan model project based learning ya. Jadi Bapak akan kali project ya. Dikasih project semuanya ya, artinya kalian nanti mengerjakan praktikum saat ini berkelompok ya. Ini karena jumlahnya ada 32, betul ya? Ada 32 ya. Bagaimana nanti melakukan penilaiannya ya, dari tujuan pembelajaran yang tadi Bapak sampaikan ya, kalian nanti bisa mengkonfigurasi jaringan VoIP gitu kan. Penilaiannya yang pertama tentu akan dinilai bagaimana kalian bekerja dalam tim. Betul ya? Nah, terus kemudian pekerjaan itu sendiri, artinya kerapihannya ya, kemudian di situ juga kedisiplinannya ya, termasuk nanti hasil akhirnya. Gitu ya. Nah, hasil akhirnya apa? Kalian bisa mengkonfigurasi jaringan VoIP ya. Dengan tanda ya, kalian bisa nelpon nanti pakai perangkat IP phone. Jadi yang dibutuhkan nanti ada perangkat IP phone-nya, kemudian ada server VoIP-nya yang menggunakan OS ya, Trixbox namanya, operating system untuk VoIP ya. Nah, nanti hasil akhirnya seperti itu. Ya, gitu ya. Terus kemudian sebelum sampai ke sana, VoIP itu kan sebenarnya hanya jaringan ya, hanya jaringan. VoIP itu jaringan, sama seperti jaringan komputer yang lainnya, betul nggak? Ya, jaringan internet yang lainnya, ya kan? Ya. Nah, setiap jaringan itu mesti pertama ada konfigurasi, yang kedua ada perawatan, betul nggak? Ya. Kalau misalkan nih, ini kan jaringan, kita berbicara pelajaran kita utamanya kan belajar jaringan kabel dan nirkabel, gitu ya. Kabel itu berarti kita pakai kabel. Kabel itu ada kabel UTP, ada kabel STP atau kabel fiber optik atau kabel koaksial gitu ya, yang pernah kalian pelajari di kelas 10. Kemudian ada nirkabel. Nirkabel itu berarti jaringan WiFi, ya kan? Wireless tanpa kabel. Ya bukan berarti tanpa kabel sama sekali, ada kabelnya gitu ya, dari wireless ke router itu kan pakai kabel. Cuma menghubungkan dari klien, dari laptop, dari HP, dari tablet, ya kan? Itu menggunakan jaringan wireless. Artinya nanti ada klien, ada akses point, gitu ya. Tuh. Kalau misalkan gini, kalian udah crimping, udah bagus, dites juga udah bagus kabelnya. Ya, kabel udah bagus. Pas begitu dicolok, udah connect.
Ya, tandanya apa? Biasanya di LAN card itu kan ada indikatornya lah. Iya kan? Nyala, dicolok, nyala, tuh komputer itu nyala, ya kemudian ada di Windows juga ada indikatornya bahwa sudah terhubung gitu ya. Tapi pada saat kalian mau akses internet, ya buka google.com, ya kalian cari, youtube.com, kalian cari. Ya, ternyata ya halaman yang kalian minta tidak bisa ditampilkan. Ya, entah Google, YouTube dan sebagainya di browser. Kalian coba ping, di ping ya, ping YouTube, ya. Hostnya unreachable. Ya. Kalian sudah pasang dengan benar. Demikian itu sama, wireless ya. Pada saat kalian connect dari HP, wah connect nih, akses point. Wih, bisa hotspotan dong, enak gitu ya. Tapi pas buka nggak connect. Nggak connect nih pas buka ya kan. Nah, kira-kira kalau keadaan kayak gitu tuh, pemasangannya udah dilakukan, tapi masih nggak connect internetan, nggak bisa internetan. Ya, kira-kira apa masalahnya? Ada yang tahu nggak? Ya, silakan. DNS-nya belum setting, ya. DNS itu, jadi gini, setiap itu kan ditaruh di server ya. YouTube, Google itu kan datanya ditaruh di server. Server itu punya alamat, ya. Kita lebih gampang menghafal domain, alamat, ya, nama-nama domain tadi ya, daripada IP address. Alamat itu kan IP address, gitu ya. Nah, bagaimana si alamat tadi bisa mengetahui bahwa ini adalah milik si server ini, yaitu ditunjukkan ke IP address, gitu ya. Nah, itu akan diketahui oleh service yang namanya DNS. Betul. Jadi kalau DNS-nya belum disetting, ya DNS belum disetting gitu ya, nggak connect, ya. Tapi sebelum itu ada lagi yang lain, ya. Ada lagi. DNS itu kan nanti di sisi router, ya boleh juga dari sisi klien. Ya, nah kalau misalkan DNS-nya sudah disetting tapi masih nggak connect juga, kira-kira apa lagi masalahnya? IP address-nya, betul ya. IP address itu menempati posisi pertama justru, betul ya? IP address-nya, benar nggak? Ya kalian udah setting-setting, tapi IP address-nya udah nggak disetting nih. Udah dipasang kabelnya, wireless udah dipasang, tapi nggak dikasih IP address. Karena IP address itu alamat dari sebuah host atau dari sebuah perangkat. Ya untuk saling berhubungan tadi IP address-nya harus disetting. Kalau nggak disetting gimana? Ya kan? Betul nggak? Betul tadi masalahnya IP address. Berarti urutan yang kita pasang, pertama kita pasang kabelnya, kita pastikan benar. Setelah itu kita konfigurasi IP address-nya. Ya. Setelah IP address-nya disetting, ya DNS bahkan udah lebih dulu disetting, masih juga nggak connect. Masih nggak juga nggak connect. Ya nggak bisa internetan juga. Ya masih ada masalah kayaknya. Kira-kira ada masalahnya apa? Oke, firewall ya. Atau ada pendapat lain? Yang lain? Firewall itu disetting di mana? Di firewall? Ada yang tahu? Di mana? Firewall disetting di mana? Di router ya. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Ya bisa jadi berarti routernya belum disetting. Ya. Apa tandanya? Udah dipasang nih IP address-nya, DNS-nya dipasang. Pada saat mau ngeping ya ke routernya RTO misalkan nggak bisa. Ya, atau bisa jadi segmentasinya berbeda. Ya, akhirnya nggak bisa connected. Ya. Nah, ini artinya kita nggak hanya sembarang pasang kabel colok, wire setting gitu ya, tapi perlu memasang dan mengkonfigurasi jaringan dengan benar. Gitu ya. Nah, saat ini kalian nanti akan berlatih bagaimana ya memasang, mengkonfigurasi jaringan dengan benar, jaringan VoIP itu. Gitu ya. Gitu, bukan hanya sekedar nanti pasang IP pon-nya, pasang ininya, ya tapi tadi IP address-nya nggak disetting, ya kan? DNS-nya juga nggak disetting, gitu kan? Ya routernya belum connect, ya terus gimana mau connect tuh, betul ya? Oke, ya yang kedua, ya jaringan itu gini, ya setelah kalian pasang nih, udah pasang, udah dipastikan lancar, seminggu jalan, sebulan jalan, gitu kan? Satu saat ternyata, ya pada saat kalian mau internetan, putus. Loh, padahal kemarin masih bisa, tapi sekarang putus nih, nggak connect, gitu ya. Nah, kalau putus nggak connect kayak gitu,
Kira-kira apa yang mau kalian lakukan? Putus nih, nggak connect, ya, ya kan? Tadi bisa internetan lancar. Adanya, betul adanya pengecekan. Nah, adanya pengecekan yang pertama kali, ya sebelah sini barangkali ini, atau sebelah sana silakan. Yang pertama kali dicek betul kabel, ya. Kenapa kabel? Karena kabel itu berada di lapisan yang paling dasar dari lapisan OC layer, ya kan? Lapisan jaringan itu kan yang pertama apa? Masih ingat nggak? Lapisan dasar yang paling pertama, ya. Masih ingat nggak? Physical layer kan? Ya itu di paling dasar. Nah diantaranya kabel. Ya ini connect ya nih. Oke, kalau sudah ternyata nggak connect ya berarti kan dilakukan pergantian, dilakukan perawatan, betul ya? Nah ini ya ini membuktikan bahwa jaringan itu yang pertama, apapun itu termasuk jaringan VoIP nanti, ya kan? Yang pertama dibutuhkan pemasangan dan konfigurasi yang benar dan tepat, betul ya? Ya tadi karena kalau hanya sekedar pasang tetap aja nggak connect. Yang kedua namanya jaringan. Ya, nama jaringan itu ada ya tidak selalu connect, tidak selalu terpasang dengan benar. Ada kalanya tidak connect. Nah, pada saat jaringan tidak connect, ya maka ini menandakan bahwa jaringan itu butuh perawatan, butuh maintenance, gitu ya. Kalau misalkan ada yang rusak berarti butuh pergantian. Nah, perawatan dan pergantian dalam sebuah jaringan juga memerlukan ya mekanisme yang benar, gitu ya, gitu. Nah, sekarang dua konsep tadi kita akan terapkan ya di jaringan VoIP, Voice over Internet Protocol, ya sehingga kalian bisa mengkonfigurasi jaringan VoIP dengan benar, kemudian berfungsi dengan baik, ya dan nanti bagaimana melakukan perawatannya, betul ya? Ya. Nah, untuk mengerjakan itu semua, ya seperti yang di awal tadi Bapak sampaikan, ya kalian tidak bekerja sendiri, tapi Bapak akan kasih proyek. Apa proyeknya? Proyeknya kalian membangun jaringan VoIP, ya sudah tersedia alat-alatnya semua dan sudah lengkap, ada IP phone-nya, kemudian ada komputer server, kita menggunakan VirtualBox, ya, dan ada OS namanya Trixbox, ya karena jumlahnya ada 32 berarti Bapak bagi jadi 32 bagi 4 ya pasnya ya, jadi 8 ya, 8 kelompok ya, 8 kelompok. Nah nanti masing-masing kelompok ya ditunjuk siapa yang menjadi ketuanya yang mengarahkan pembagian tugas dan sebagainya, gitu ya. Oke, kelompoknya mau menggunakan kelompok yang baru, kalian ditunjuk lagi sama Bapak, gitu ya, dipetakan lagi, atau menggunakan kelompok yang sudah pernah ya waktu pertemuan sebelumnya kita buat. Pakai yang lama aja ya. Wah, kalian kayaknya nggak mau move on ini udah udah nyaman dengan kelompoknya ya. Oke, kalau sudah nyaman dengan kelompoknya, kalau gitu Bapak akan ambilkan ya dulu anggota-anggota kelompok yang sudah dibuat sebelumnya ya. Baik, ini nama-nama kelompoknya yang sudah ya. Berarti nanti kalau misalkan ini kan duduknya tidak tidak sesuai dengan kelompok ya. Nanti kalau misalkan ini berarti kalian nanti dipetakan lagi ya duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya dan ditunjuk ya nanti didiskusikan, silakan diskusikan nanti Bapak kasih waktu. Oke, yang kelompok yang pertama nih yang berdasarkan yang pertemuan sebelumnya. Kelompok pertama berarti Naya, Amanda, Sutina dan Siti Mutia. Ya. Kelompok satu sudah satu grup di sana ya? Ya. Oke, sudah satu grup. Kemudian kelompok duanya Naisila, Livia ya, kemudian Fatih dan Mas Indrawan. Ya, berarti sebelah sini ya. Oke, kemudian kelompok tiganya Moza, Febrianti, Fadila, Nurain, Nairita, Yeni, Rahmawati. Ada? Oh ada di sini ya, udah berarti satu grup sini ya. Kemudian kelompok empatnya Mawan Kosim, Yadi, Hadid, dan
Rizal. Ya, berarti sebelah. Oh iya, sebelah sini ya. Kelompok 5-nya ada Supriyatna, Biles, Tino, ya Tino Muzaki, kemudian Muhammad Fazar. Ya. Di mana kelompok 5? Oke, sini ya. Kemudian kelompok 6 Jiran, Kesia, Siti Komalasari dan Aulia. Ya. Berarti kelompok 6 sebelah sini ya. Oh, sebelah sini. Oke ya. Kemudian kelompok 7 Fahira, Lutfi, Nurain, Ibnu Rasid, Alif Yuda, kemudian Hasbi. Ya. Kelompok 7, kelompok 8-nya Ditya, Fitjan, Septian, Rasya. Oke. Pas ya berarti ya? Ya, silakan nanti bekerja berkelompok. Nah, karena sudah ditentukan tadi, ini berarti silakan yang di ini bangku-bangkunya ngegrup ke kelompok yang sebelah pinggir-pinggir. Ya. Kemudian silakan diskusikan siapa yang akan menjadi ketuanya. Bapak kasih waktu 2 menit cukup? Cukup ya? Ya, silakan. Silakan didiskusikan dulu. Ya. Oke, sambil didiskusikan Bapak akan Bapak bagikan LKPD-nya, lembar kegiatan peserta didiknya. Lembar peserta didiknya. Ya. Oke, itu tadi pembagian kelompok. Sudah dapat ketuanya masing-masing? Sudah. Oke, kalau sudah dapat ketuanya, dipersilakan duduk dulu. Persilakan duduk dulu. Bapak akan berikan penjadwalan pengerjaan proyeknya. Silakan duduk dulu. Ya. Ya. Boleh duduk disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Baik. Karena kita untuk 8 kelompok ya, 8 kelompok perangkatnya juga alhamdulillah sudah memadai ya, sudah cukup. Terus kemudian server komputernya juga sudah cukup ya, semuanya sudah cukup. Berarti kita bisa jadwalkan pengerjaan proyek dalam satu kesempatan pembelajaran saat ini, ya kan? Nah, tinggal kita tentukan timelinenya ya. Waktu pengerjaannya. Ingat setiap waktu pengerjaan itu akan menjadi bagian dari penilaian, gitu ya. Ya. Jadi berarti kita sepakati ya. Kalau yang Bapak tawarkan itu sekitar 50 menit ke depan ya pengerjaannya. Ya. 50 menit ke depan kita selesai mengerjakan ya. Baik. Ya, itu pun dimulai dari yang pertama tadi ya diskusi kalian penentuan siapa ketua dan sebagainya, gitu kan? Itu yang pertamanya kita penentuan kelompoknya sudah. Terus kemudian saat ini kita masuk ke penjadwalan dan kita akan bagi-bagi tugasnya. Berarti pertama pembagian tugas. Nah, pembagian tugas ya antar individu di setiap kelompoknya ya kira-kira ini 5 menit ya. 5 menit cukup ya. Kemudian yang setelah pembagian tugas kemudian melakukan instalasi. Ya, instalasi perangkat. Ya. Ya, pemasangan kabel dan sebagainya. Ya, ini kira-kira 10 menit. Kemudian instalasi sistemnya. Instalasi sistemnya ya, operating sistemnya. Ini sekitar 15 menit. Kemudian yang berikutnya konfigurasi jaringan VoIP-nya atau server VoIP. Ini server VoIP-nya. Ini sekitar 30 menit ya. Baik, berarti ini sudah berapa? 45. Oh, kalau ini sebenarnya nggak sampai ya. Kalau konfigurasi kalau sudah diinstal ini tinggal konfigurasi nggak sampai, ini sekitar ini juga sama, ini tinggal sampai 10 menit, ini 5 menit aja ya. Karena kita targetkan sekitar 50 menit ke depan. Ya, berarti ini sekitar 25 menit ya.
Baik, Bapak ulangi untuk timelinenya. Yang pertama kalian bagi-bagi tugasnya, silakan dibagi-bagi tugas sekitar 5 menit. Kemudian instalasi perangkatnya, ya itu 5 menit dan instalasi OS-nya itu sekitar 15 menit. Kemudian konfigurasi jaringan atau server VoIP-nya itu sekitar 25 menit, ya. Nah ini timeline yang kalian miliki, ya. Nah silakan dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya, ya antar kelompok. Ya, ini sudah bisa dimulai dari sekarang. Ini sudah, apakah sudah bagi-bagi tugasnya? Sudah. Baik. Kalau sudah bagi tugas, perwakilan silakan diambil perangkatnya. Kelompok 2 gimana kelompok 2? Aman ya. Kelompok 3. Kelompok 3 nih. Kelompok 3 Moja CS. Gimana kelompok 3? Aman ya. Kelompok 4, kelompok 4. Sampai mana kelompok 4? Oh, sudah sampai konfigurasi server. Oke. Kelompok 5, kelompok 5. Oh iya ini kelompok 5. Aman ya. Kelompok 6, kelompok 6. Nih. Oke, boleh silakan dibuka kelompok 6. Kelompok 7. Ya, kelompok 7. Ya. Ya, gimana? Oh, ini di sini. Ini kan pakai tab dulu sini. Nah, baru di enter. Oke, sip, lanjut ya. Kelompok 7, kelompok 8, kelompok 8 aman, kelompok 8? Aman ya. Silakan dilanjut. Dicek. Coba silakan dicek dulu. Gimana ini kelompok 1? Sudah selesai? Sudah. Wah, keren. Coba dibuktikan dulu, jangan-jangan cuma halo-halo doang. Nah, coba. Coba silakan telepon. Oh iya, sudah ya. Coba diangkat. Coba Bapak dengerin. Ya. Oh iya bener jelas suaranya loh, ada. Iya, ada Naya? Ada. Oh, ada Naya. Halo Naya. Oke, nah bisa ya. Sip. Oke. Kalian sudah berhasil, silakan didiskusikan nih. Ya, karena nanti kalian presentasikan. Jadi semua nanti dapat kalian presentasi. Silakan didiskusikan apa yang mau kalian sampaikan pada saat presentasi dan siapa nanti akan menyampaikan. Atau semuanya? Ya, oke semuanya. So, silakan diskusikan. Bapak akan cek terlebih dahulu hasil pekerjaannya. Ya, boleh sebelah sana. Nah, tunggu sampai komplit ya. Ini masih registering. Ini udah dapat. Kalau register, nah itu dapat. Ya, nah lu bisa tuh. Coba sok dites, telepon. Sok dites telepon, coba.
Iya. Yang angkat. Nah, cepat. Halo, ada suaranya? Ah, sip, mantep kan? Oke. Dah, silakan diskusikan siapa yang mau menyampaikan apa, siapa yang nanti akan menyampaikan. Jadi nanti kita akan ada sesi apa namanya? Ada sesi presentasi. Ya. Baik, Bapak rasa sudah cukup ya semuanya? Sudah cukup semua ya? Silakan duduk dulu yang rapi. Ya, duduk yang rapi dulu. Sudah selesai semua ini, alhamdulillah. Ya. Oke, alhamdulillah kalian hebat, luar biasa. Dan semuanya berhasil, ya. Baik. Wah, karena tadi sudah selesai ya. Sudah selesai dan Bapak tadi sudah cek semuanya. Ya, sudah cek. Ya, kalian sudah bisa menyelesaikan proyeknya, bekerja dengan baik ya. Terlebih tadi kelompok 1 sudah duluan ya, disusul dengan kelompok yang lain, luar biasa ya. Oke, kali ini kalian dipersilakan untuk menyampaikan masing-masing 2 menit ya, presentasi 2 menit. Ya, terus nanti ada asesmen yang harus kalian isi. Dipersilahkan terlebih dahulu ke kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, kami dari kelompok 1. Kami di sini ingin menyampaikan bahwa kami telah melaksanakan apa yang dari proyek di Pak Supri berikan. Sejauh ini kami nggak ada kendala sih, soalnya LKPD yang diberikan oleh Pak Supri juga udah sangat cukup jelas. Terus juga pembagian kerja kami juga sangat maksimal. Oke, gimana pengalamannya barusan setting-setting? Seru. Seru ya, sampai berhasil gitu ya. Iya. Kalau gitu nggak mau lepas tuh teleponan terus sampai. Baik, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan selanjutnya kelompok 2. Sekian semuanya. Ya, silakan kelompok 2. Oke, silakan disimak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan di samping saya Alif Magnoriji, dan samping saya kami mau menjelaskan tentang masalah yang kami hadapi saat menginstal POIP. Yang pertama, di komputernya tidak mendapatkan IP, dan yang kedua di IP phone-nya juga tidak mendapatkan IP. Ternyata setelah ditelusuri, untuk di IP phone ruangan servernya dicabut, Pak. Oh, gitu. Di switch-nya. Switch-nya ya. Ya. Ketahui sama siapa tuh? Tercabut kali, Pak. Baik, setelah itu berarti berjalan Itu normal udah ya. bisa, Pak. Iya. Ya, itu berarti pengalaman yang luar biasa ya, sampai menyelesaikan dengan ada sedikit masalah. Oke, keren kelompok 2. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Silakan berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Mazub Febrianti, Saya Fadilah Nuragusti. Saya Yani Rahmawati. saya Naila Itamusari. Di sini kita mau jelasin kendala yang kita dapetin itu di Tribox yang nggak dapet IP, tapi setelah di reset dapet IP. Terus setelah itu udah gitu aja kendalanya. Tapi setelah itu berjalan lancar ya. Lancar. Oke, keren. Pengalamannya gimana hari ini? Seru. Seru ya? Iya. Iya. Banyak manfaatnya pastinya kan? Iya. Oke, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Berikutnya kelompok 4. Wah, ini dia kelompok 4. Seneng banget kayaknya ini. Ya. Ayo silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Ramadhani. Saya Muhammad Gosim. Saya Yadi. Saya Rajaludin. Sejauh ini kendala yang kami alami itu pada IP servernya. Seharusnya kami men-setting menggunakan IP server bukan dari IP phone-nya. Nah, gitu. Untuk pengalaman, Untuk alhamdulillah seru. Saat menikmati lah. Iya. Ya, ini nih luar biasa ya. Tadi ini kenapa registering mulu nggak dapat gitu ya? Pak. Ternyata yang disetting IP-nya sendiri. Ya. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 8 soal kendala tadi paling dari IP-nya aja, Pak. IP-nya nggak Oke. dapat. Ya, IP-nya ya. Jadi rata-rata memang permasalahannya di IP. IP ya. Oke, pengalamannya hari ini? Aduh, hai, tidak senang. Oke, baik, semuanya sudah selesai. Tepuk tangan untuk kelompok 8. Kalian keren, hebat, luar biasa. SMK? Bisa. Berita? Oke. Siapa yang disiplin? Siapa yang hebat? Siapa yang sukses? Sukses. Yes. Oke, pengalaman yang luar biasa ya. Tadi yang disampaikan di awal bagaimana kalian melakukan setting konfigurasi jaringan kabel ataupun nirkabel dengan benar, kemudian dilakukan perawatan, dan ternyata pada saat kalian mengerjakan proyek ya kalian menemukan kendala ini, kendala itu, apa yang tadi kalian jawab dan apa kalian dibahas ya di awal itu ternyata memang benar-benar bermanfaat, betul ya? Ya. Gak dapat IP, apa yang harus saya lakukan? Cek kabel, ya kan? Kok semuanya gak dapat IP? Ternyata kabel yang ke servernya dicabut. Nah, gitu kan? Ya, ini sistemnya gimana? Gak bisa kok, nggak bisa nelpon? Ya ternyata kurang komunikasi. Yang dimasukkan mana? Yang disetting mana? Nah, ini pengalaman luar biasa, ya, menjadikan kalian lebih care ya. Ya, terkait dengan bagaimana kalian bisa bekerja dengan tim ya dengan proyek seperti ini nanti akan terbawa ke dunia industri pada saat kalian nanti lulus ya bekerja di perusahaan ya itu nanti akan sangat bermanfaat. Nah, untuk menambah pengetahuan ya Bapak sudah siapkan asesmen ya, silakan dibuka HP-nya. Ya, silakan buka HP-nya. Nah, terus kemudian sudah di-share asesmennya, silakan dikerjakan ya. Baik, waktu asesmennya sudah selesai ya, dan silakan diklik submit ya. Oke, sudah semua ya? Oke, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah cukup ya. Tidak terasa kita 2 jam dari tadi pagi sampai sekarang. Kalian memang benar-benar luar biasa ya. Keren-keren semua, tepuk tangan untuk kita semua. Nah. Baik, pelajaran kita berikutnya kita akan coba tambah, kita tingkatkan yang tadinya kita hanya setting IP phone ya, kita akan setting ke handphone ya. Jadi nanti kita bisa membuat jaringan VoIP-nya ya terkoneksi ke komputer, ke seluler gitu ya, kemudian ke tablet dan perangkat-perangkat yang memungkinkan untuk komunikasi gitu ya. Yang tentunya banyak sekali manfaatnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas kehadiran kalian ya, kalian luar biasa. Dan Bapak ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.